terlalu mementingkan harga diri kamu, tahu nggak? Coba dong kamu tuh tahan. Hah? Bisa nggak sih mikirin keluarga kita? Nggak usah menghabiskan uang seperti itu. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu ya? Kamu tuh nggak pernah tahu apa yang aku lakukan untuk anak kita. Ya, aku tidak tahu. Harga diri, nama baik, hanya itu yang penting bagi kamu. Kamu tahu kekurangan kamu apa? Kesalahan kamu apa? Kamu terlalu memanjakan anak kita, menghamburkan uang, terlalu royal. Sekarang kita dalam masalah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa kehilangan semuanya, Rani, ya. Oke, aku akan melakukan sesuatu. Apa? Apa? Apa yang mau kamu lakukan? Bilang sama aku sekarang. Aku akan mencari jalan keluarnya. Oke, kamu cari jalan keluarnya. Tapi yang terpenting sekarang, aku minta sama kamu ya, setiap rupiah yang keluar, kamu laporkan ke aku. Ya, ingat itu. Apa maksud kamu? Kamu melarang aku untuk pakai uang aku sendiri. Uang kita. Ini semua uang kita, Rani, ya. Tabungan kita, tolong. Ingat kondisi kita sekarang seperti apa. Kita sudah tidak punya apa-apa. Ma. Ma. Kita jatuh miskin ya, Ma. Sayang, enggak. Kita nggak miskin tuh, Nak. Kita cuma kekurangan uang sedikit aja. Ya, kamu tenang aja. Ma, terus kuliah Cantika gimana? Biaya kampus di Warna itu nggak murah, Ma. Kalau Cantika berhenti kuliah, Cantika harus ngomong apa sama temen-temen? Tenang, sayang. Nggak ada yang berubah kok. Percaya sama Mama. Semua sudah berubah. Kita harus jujur. Ya. Sudah saatnya sekarang Cantika tahu masalah kita. Harus. Cantika. Kafe Mama dan Papa sudah tutup. Dan sekarang kondisinya, rumah kita akan diambil orang lain. Kita akan keluar dari rumah. Mama dan Papa punya utang, kami harus melunasinya. Jadi Papa harap kamu mengerti, ya, dengan kondisi kita. Papa minta kamu bersabar, ya. Cantika.
Iya, Pak. Kamu itu nggak pernah dengar apa kata papa. Enggak kok, Pak. Tadi aku udah belajar bolak-balik. Terus aku boring. Terus? Ya terus ini deh. Maaf ya, Pak. Ma, kenapa bisa kayak gini sih, Ma? Sabar ya sayang. Kita nggak akan selamanya seperti ini. Mama yakin kita akan cepat melewati masalah ini. Ingat, kita adalah keluarga Indrajaya. Indrajaya tidak akan ada yang pernah mengalahkan. Jadi mama harap kamu bisa jauh lebih kuat karena masalah ini. Kamu bisa kan lakuin itu buat mama? Iya, Ma. Nggak usah dipikirin ya sayang. Mama sama papa juga lagi cari solusinya untuk bisa melalui semua masalah ini buat kamu. Aku dengar kafe kamu tutup, Ran. Kamu ada masalah sama bank ya? Masalah? Kamu lupa ya? Kamu lagi ngomong sama siapa? Aku ini Rania Indrajaya. Aku tuh orang yang gak pernah menyerah. Dan aku udah selesain semuanya kok sama Bang. Sekarang rencana aku sama suamiku, kita udah sepakat untuk menutupi kafe. Terus kita juga mau buka event management gitu. Wah, bagus. Sama tuh kayak suami aku. Oh iya, suami kamu di situ juga? Iya, udah lama juga bikin event gitu. Oh, bisa dong kalau gitu aku belajar sama suami kamu. Boleh aja sih, Ran. Kebetulan suami aku baru naik jabatan jadi kepala operasional. Wow, kalau gitu coba dong kamu minta suami kamu barangkali bisa ngasih kerjaan sama aku di perusahaannya. Bisa aja, Ran. Cuman kamu jadi supervisor aja dulu, bantu-bantu eventnya. Supervisor? Hello, kamu belum tahu. Aku ini kan Rania Indrajaya. Tahu kan kekayaannya gimana? Masa jadi supervisor doang? Rania. Kamu memang Indrajaya, Rania. Tapi kamu gak ada pengalaman kerja. Kalau kamu mau pekerjaan itu, kamu harus memulainya dari bawah, dari nol. Sorry Rania. Daging kalengan, daging sosis, dan juga daging kornet. Itu hanya beberapa pilihan yang akan dikeluarkan oleh PT Sahara Sarden. Dengan produk ini, kita bisa bersaing dengan beberapa macam produk. Dan kita juga bisa bersaing dengan makanan kaleng lainnya. Kita bisa jual lebih murah untuk orang-orang yang tidak mampu membeli makanan enak dan juga yang mahal. Apa rencana kamu tentang marketing dengan produk baru kita? Kalau saya rasa kita lebih baik mendistributorkan barang ini ke berbagai wilayah di Indonesia, Bu. Karena target kita itu adalah pasar-pasar di provinsi. Provinsi? Bukankah lebih baik kalau produk baru kita ini didistribusikan di Jakarta dulu? Dan kalau penjualan di sini menjadi meningkat, barulah kita ke provinsi-provinsi
Saya tahu resikonya, Bu. Tapi rata-rata konsumen kita itu berasal dari provinsi-provinsi. Jadi, kenapa kita harus mengabaikan hal tersebut? Bukankah Sahara Sarden itu harus melayani pembeli? Menurut saya pemasaran nasional ini belum masuk. Terlalu berisiko. Saya tahu kalian itu semua mempunyai kekhawatiran. Tapi saya yakin produk ini bakalan terjual. Ya, saya juga pernah hidup miskin. Dan ibu saya juga pernah membeli produk Sahara Sarden. Selain murah, ini juga enak. Dan karena itu, Sahara Sarden menjadi nomor 1. Pengeluaran itu sangat penting untuk orang yang tidak mampu, apalagi orang yang miskin. Ya, saya rasa beberapa pun rupiah yang akan mereka keluarkan. Asal produk ini murah dan enak, pasti mereka akan tetap membeli. Saya mengagumi keyakinan dan kepercayaan kamu tentang produk baru ini. Tapi di posisi yang sekarang ini, kita tidak terlalu mengambil risiko. Bagaimana kalau produk ini tidak laku? Saya yakin itu tidak akan terjadi. Saya akan mempertaruhkan jabatan saya kalau sampai 1/4 bulan kita tidak sesuai target penjualan. Saya siap digantikan oleh orang lain. Nih, lo nungguin perhiasan gue yang mau dijual kan? Lo lihat deh. Seriusan, Ran? Yalah, Keadaan lu seburuk ini apa? ya gimana lagi? Ya lo pilih aja mana yang bisa dijual. Gue udah gak butuh itu semua. Mau banget beli perhiasan lo. Perhiasan lo kan bagus-bagus. Tapi yang lo tahu sendiri. Semua transaksi gue kan pasti dicek sama laki gue. Yang ada ntar malah makin masalah lagi. Ya udah, maksudnya lo pilih aja yang kira-kira lo bisa beli yang mana, yang lo sanggup. Nanti sisanya lo bantuin gue dong buat jualin lagi ke teman-teman yang lainnya. Ya, bisa lah Sof. Lumayan lo bantu-bantuin gue. Biar gue bisa bayar cicilan utang. Pusing gue dimarahin tuh sama Irgi. Terus kalau misalnya nggak cukup, dananya gimana? Ya kepaksa gue kerja lah. Hah? Seorang Rania Indrajaya kerja? Hey! Lo kan udah bertahun-tahun ngejalanin bisnis, terus lo mau kerja kantoran. Mana sama, beda. Yang ada lo gak betah kali. Ayolah, cuma kerja kantoran doang, gampang kali. Kan tau Rania Indrajaya lulusan sekolah termahal dan terbaik di Indonesia. Belum aja lo ngejalanin kantoran. Gampang lah, itu hal kecil buat gue. Lihat aja, lo belum tahu gue. Hah? Lo udah kenal gue lama kan? Pernah gue nyerah. Bang, aku udah ngomong bang sama teman aku yang kerja di pabrik itu. Nah, teman aku sih, mereka lagi buka lowongan kerja. Tapi ya gitu bang, harus dari bawah. Iya bang, ngerti. Kasih. Ya bang. Kenapa bang nggak minta tolong sama papanya Karania aja bang? Ya bang nggak bisa bilang. Sudahlah. Abang masih bisa menafkahi keluarga abang sendiri. Kalian nggak usah khawatir. Bapak. Pak. Tumben. Dapat. Cuma lagi main aja kok Bapak. Oh iya, Pak. Bapak masih ingat nggak Pak soal bisnis yang pernah Bapak bilang? Kita mulai sekarang aja Pak ya. Aku bisa ngurus perizinannya, aku bisa nyari lokasi yang pas. Wah, kalau itu sih nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau bisnis kayak begitu sih. Bapak sama adik-adik kamu juga bisa ngerjain. Kamu fokus aja bisnis kamu sama Rania, ya. Fokus aja, tenang aja, itu juga bapak aja ngerjain ya.